Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Tino Ahmad Zainuri dengan NPM 23640031 kelas 4A Teknik Sipil. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus perencanaan Bandar Udara Bandar Internasional Adi Sucipto. Latar belakang: Bandar Udara Adi Sucipto Yogyakarta merupakan salah satu bandar udara utama di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai pintu gerbang transportasi udara bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, bandara ini memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas penumpang dan barang, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan pariwisata dengan kode IATA atau ICAO yang digunakan. Adi Sucipto melayani sebagian fungsi sipil dialihkan ke Bandar Udara Yogyakarta International Airport. Tata letak landasan, pacu, taxiway, dan apron. Bandara Internasional Adi Sucipto didesain dengan tata letak terintegrasi untuk memastikan operasional penerbangan yang efisien dan aman. Area sisi udara yang mencakup runway, taxiway, dan apron dirancang agar pergerakan pesawat lebih lancar dan waktu tunggu lebih singkat. Tata letak ini juga fleksibel untuk mengakomodasi peningkatan lalu lintas penerbangan di masa depan. Runway sepanjang 2.600 meter dan lebar 45 meter, dilengkapi fasilitas navigasi seperti ILS dan PAPI, mendukung pesawat narrow body seperti Boeing 737 sampai 800 dan Airbus A320. Taxiway yang lebar serta sistem exit yang terstruktur memungkinkan pesawat bergerak cepat menuju apron yang memiliki luas besar dengan beton bertulang serta fasilitas pendukung seperti boarding, pengisian bahan bakar, dan perawatan ringan. Landasan pacu runway di Bandara Internasional Adi Sucipto merupakan jalur utama untuk lepas landas dan mendaratnya pesawat dengan panjang sekitar 2.560 meter dan lebar 45 meter, berorientasi arah 08 atau 26 permukaan, menggunakan aspal dan dilengkapi fasilitas navigasi seperti ILS, FOR atau DME dan NDB. Runway ini dirancang untuk melayani pesawat berbadan sempit hingga sedang seperti Boeing 737 sampai 800 dan Airbus A320 serta direncanakan diperpanjang hingga 3.000 meter untuk mengakomodasi pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 atau Boeing 787. Untuk mendukung keselamatan tersedia sistem pencahayaan dan marka jalur yang jelas, serta dilakukan perawatan rutin termasuk pemeriksaan retakan, perbaikan permukaan, dan peningkatan sistem drainase agar tetap aman saat cuaca buruk. Taxiway di Bandara Internasional Adi Sucipto berfungsi sebagai jalur penghubung antara landasan, pacu, dan apron atau hangar, memungkinkan pergerakan pesawat yang efisien. Taxiway ini memiliki lebar 23 meter, berpermukaan aspal, dan terdiri dari taxiway paralel serta seat taxiway. Sistem pencahayaan khusus juga tersedia untuk mendukung pergerakan pesawat pada malam hari atau visibilitas rendah. Desainnya memungkinkan pesawat yang baru mendarat segera keluar dari runway tanpa mengganggu operasional lainnya sehingga mengurangi antrian dan meningkatkan kapasitas bandara. Taxiway ini terletak di sisi utara dan timur runway, langsung mengarah ke apron utama. Apron di Bandara Internasional Adi Sucipto merupakan area parkir pesawat untuk aktivitas seperti naik turun penumpang, pengisian bahan bakar, dan pemeliharaan ringan. Luasnya mencapai 70.000 meter persegi dengan kapasitas hingga 14 pesawat narrow body serta beberapa posisi untuk pesawat berbadan lebih besar. Permukaan menggunakan beton bertulang dan dilengkapi fasilitas pendukung seperti GSE, sistem penerangan, serta akses kendaraan layanan darat. Apron ini melayani pesawat komersial, kargo, hingga militer dan dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional bandara serta mengurangi resiko terlambatan. Sistem drainase Bandar Udara Adi Sucipto meringkasan sederhana. Bandara Internasional Adi Sucipto memiliki sistem drainase yang dirancang untuk mencegah genangan air, mengingat lokasinya di lahan datar bekas rawa dekat pesisir dan curah hujan tinggi. Karakteristik lingkungan: 1. Tanah dengan daya serap rendah terpengaruh pasang surut.
3. Curah hujan tinggi dan risiko banjir rob. Komponen utama sistem drainase. 1. Saluran drainase primer berbentuk trapesium mengalirkan air dalam jumlah besar ke saluran pembuangan. Sekunder udit ukuran 0,6 x 0,6 meter menyalurkan air dari saluran primer ke saluran lebih kecil. Tersier udit 0,5 x 0,5 menangani genangan lokal. Manhole titik kontrol saluran bawah tanah 0,6 x 0,6. 2. Kolam detensi menampung air hujan sementara sebelum dialirkan ke saluran utama, mencegah banjir saat curah hujan tinggi. 3. Stasiun pompa mengalirkan air dari kolam ke sungai atau laut, berfungsi otomatis untuk menjaga area bandara tetap kering. Skema drainase rencana menggunakan sistem gravitasi 4 kolam detensi, kolam 1 dan 2 sebagai pertampungan sementara, kolam 3 dan 4 untuk pembuangan akhir ke sungai, selengker, dan selandak. Saluran tersier disesuaikan dengan kondisi jalan udit di jalan layang dan mahole di jalan urugan. Perencanaan perkerasan di Bandara Adi Sucipto dirancang untuk menahan beban pesawat dan memastikan keselamatan operasional. Perencanaan menggunakan 2 metode utama. Metode FFA standar internasional untuk perkerasan lentur dan kaku, mempertimbangkan jenis pesawat, frekuensi penerbangan, kondisi tanah, dan lingkungan. Prosesnya meliputi pemilihan pesawat, rencana, analisis beban, dan perhitungan tebal perkerasan. 2. Metode LCN pendekatan lama masih digunakan untuk bandara kecil atau sebagai evaluasi berdasarkan nilai LCN dan CBR tanah dasar, melibatkan perhitungan beban roda setara ESWL dan ketebalan perkerasan. Kedua metode menghasilkan ketebalan yang berbeda. Pemilihan metode disesuaikan dengan kondisi bandara dan jenis lalu lintas pesawat yang dilayani. Dampak lingkungan. Sebagai bandara udara Adi Sucipto memberi dampak lingkungan seperti perubahan lahan dan polusi udara, air, tanah, bisingan. Antara 2016 sampai 2019 luas lahan terbangun meningkat signifikan sehingga untuk perlu penataan ruang yang baik. Untuk mengurangi dampak tersebut, bandara udara mengadopsi konsep Eco Airport dengan langkah-langkah berikut. 1. Pengelolaan air melalui sistem kolam dan laguna untuk menjaga ekosistem rawa. 2. Konservasi energi dengan PLTS 100 kWp dan lampu hemat energi. 3. Pengolahan limbah organik dan organik yang bernilai ekonomis. 4. Penghijauan lewat penanaman 1000 pohon di sekitar bandara. Pengakuan Bandara Adi Sucipto mendapatkan sertifikat Grand Slip Gold dari GPCI sebagai bukti komitmen terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, perencanaan bandara udara harus memperhatikan aspek teknik, operasional, dan lingkungan agar dapat berfungsi secara optimal. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1. Perencanaan tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron harus mempertimbangkan efisien lalu lintas udara dan keselamatan penerbangan. 2. Sistem drainase yang baik sangat penting untuk mencegah genangan air yang dapat mengganggu operasional penerbangan. 3. Pemilihan jenis perkerasan yang tepat sangat berpengaruh terhadap daya tahan landasan pacu dan biaya pemeliharaan jangka panjang. 4. Desain fasilitas terminal harus memperlibatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi pergerakan penumpang dan barang. 5. Upaya mitigasi dampak lingkungan harus dilakukan untuk memastikan pembangunan bandar udara yang berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.